Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Azhari, mahasiswa Universitas Cyber Asia, jurusan PJJ Ilmu Komunikasi, kelas KF 104. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Muhammad Nur Ihsan selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Cyber Asia. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan ataupun menjawab dari semua pertanyaan yang Bapak Ihsan telah berikan di LMS ya. Yang pertama, sebentar. Yang pertama, pengertian komunikasi digital. Oke. Pertama, secara etimologis. Secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin communicatus, dan perkataan ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu satu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Jadi secara etimologis itu secara bahasa, asal kata itu dari bahasa Latin communicatus. Nah, perkataan communicatus ini memiliki makna, yaitu arti berbagi atau menjadi milik bersama. Jadi suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Jadi sebuah komunikasi itu tuh secara bahasa itu memiliki tujuan untuk kebersamaan dan kesamaan makna. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, secara pertama unsur-unsur komunikasi. Unsur komunikasi itu ada 5, yaitu komunikator, ada pesan, media, komunikasi, dan efek. Komunikator itu orang yang menyampaikan pesan. Contoh, ini saya sedang menyampaikan pesan, berarti saya seorang komunikator pesan. Nah, pesan ini apa yang lagi saya omongin, media berupa media itu berupa saluran apa yang saya gunakan gitu kan, ataupun sebuah perangkat ataupun wadah apa yang saya gunakan dalam menyampaikan pesan tersebut. Komunikan itu bisa orang yang mendengarkan saya. Contoh, komunikan itu yang mudah kita temukan, kita lagi ngomong di WhatsApp itu, contoh chat gitu kan. Jadi komunikator itu kita mengirim pesan itu yang sudah dikirim, media itu lewat WhatsApp, komunikan yang kita ajak ngobrol ataupun kita ajak berbicara, dan efek itu hal timbal balik ataupun yang dijawab oleh dari komunikan gitu. Lanjut, itu konseptual komunikasi ada 3, yaitu kegiatan satu arah, kegiatan interaksi, dan kegiatan transaksi. Selanjutnya, pesan nonverbal. Apa sih itu pesan nonverbal? Pesan nonverbal, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menyampaikan pesannya dikemas dalam bentuk bukan kata-kata. Menurut Muhammad Yusuf dan kawan-kawan dalam buku komunikasi bisnis, komunikasi nonverbal merupakan proses komunikasi antara komunikator dan komunikan dengan menggunakan gerakan atau isyarat. Jadi contoh seperti ini. Saya contoh, saya memanggil teman saya, heh sini gitu kan. Walaupun saya nggak ngomong bicara, tapi saya kayak menggunakan isyarat gitu, kayak melambaikan tangan sini gitu. Secara langsung itu namanya pesan nonverbal. Jadi orang bisa paham apa yang saya katakan gitu, walaupun dengan bahasa isyarat, dengan tidak bahasa lewat secara langsung omongan gitu. Ataupun kita menunjuk sesuatu, kayak misalnya teman kita lagi kesibukan nyari ataupun kesusahan lagi nyari kunci motor. Aduh, kunci motor di mana nih gitu kan, di mana? Dia nyari-nyari, kita udah lihat, kita langsung nunjuk ya. Gitu kan. Oh, itu kunci motor ya gitu. Langsung diambil ya gitu sama teman kita gitu. Nah, ya kurang lebih kayak gitu. Terus lanjut, pesan nonverbal itu fungsinya apa sih gitu. Orang bakal nanya, yang fungsinya itu adalah untuk lebih mengetahui pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikator jujur dan mengungkapkan suatu hal, karena pesan tersebut sifatnya lebih spontan. Nah, kayak tadi udah saya jelasin contohnya gitu. Jadi kalau misalnya pesan nonverbal itu langsung menuju ke arah yang lebih spontan gitu kan, karena pesannya itu lebih jujur dan mengungkapkan suatu hal. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah seseorang dapat berkomunikasi hanya menggunakan pesan verbal saja?
Jelaskan. Iya, ya menurut saya itu iya. Karena komunikasi verbal karena komunikasi verbal itu sudah menjelaskan segala pesan yang ingin disampaikan gitu. Eh, Contoh kayak misalkan ada perbandingan gini. Eh, Misalkan orang nanya, orang baru masuk ke rumah kita gitu kan, orang baru masuk ke rumah kita, gitu. Orang bertamu di rumah kita. Nah tiba-tiba pas lagi kita di ruang tamu lagi ngomong-ngomong, tiba-tiba dia mau izin ke kamar mandi gitu. Kamar mandi di mana ya? Sebelah sana gitu. Sebelah sana. Jadi orang tuh bisa paham langsung gitu. Terus apa yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif? Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi gitu. Jadi pesan yang baik itu sama efektif itu gimana sih gitu? Yang disampaikan secara baik, secara singkat, padat, dan juga bisa dipahami oleh komunikan. Terus kapan kita memerlukannya ya? Tentunya setiap saat. Mengapa kita memerlukannya? Nah, kenapa kita perlu gak sih komunikasi yang baik dan efektif itu? Karena agar segala hal yang disampaikan oleh komunikan bisa diterima baik dan efektif oleh komunikator gitu. Tantangan terbesar dalam menciptakan komunikasi yang efektif itu apaan gitu? Itu apa gitu? Adalah dengan ketidakpahaman dari komunikator, seperti contohnya komunikan sudah menyampaikan pesan yang baik dan benar, akan tetapi komunikator tidak paham atau lambat dalam menerima pesan tersebut. Yang paling gampang kita ambil contoh, kayak misalnya contoh seorang guru mengajar kepada anak murid-muridnya. Ini maksudnya dari misalnya dari perkalian ini tambah ini sama dengan ini gitu kan. Nah, seorang guru itu udah menjelaskan secara baik, benar, dan efektif dan langsung mengarah tujuan gitu. Tapi ada murid yang kurang paham ataupun tidak paham maksudnya ini apa ya gitu. Bukan tidak efektif, melainkan uh, karena dari komunikator tersebut tidak memahami apa yang disampaikan oleh gurunya gitu. Nah, mengapa kita memerlukannya? Mungkin yang pertama dari komunikatornya, karena komunikator ini tidak bisa langsung bisa memahami dari pesan yang disampaikan dari komunikan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga telah mendengarkan atas paparan yang tadi saya jelaskan tadi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.